Hei, ini Adi. Cerita hari ini tentang bagaimana kehidupan seorang pria mulai runtuh, mendorongnya untuk mengungkapkan sifat aslinya yang mirip dengan monster. Setelah menonton, Anda dapat berlangganan saluran ini. Ini sangat membantu kami dalam mewujudkan konten-konten selanjutnya. Film ini dimulai dengan memperkenalkan Ethan, seorang tutor yang bekerja untuk perusahaan swasta yang melayani keluarga berada. Dia menghabiskan harinya mengajar anak-anak kaya, dan di malam hari, dia menikmati waktu berkualitas dengan pacarnya yang sedang hamil, Annie. Pekerjaan Ethan menguntungkan secara finansial. Suatu hari, dia mengunjungi kantor perusahaan tutor dan berbicara dengan Daria, yang memberitahunya tentang peluang luar biasa. Ada seorang klien terkemuka yang bersedia membayar $2.500 per hari untuk mengajar anaknya. Namun, ada syaratnya, Ethan harus mengikuti ujian dengan tinggal di rumah murid baru tersebut selama seminggu. Dengan informasi terbatas yang tersedia, dia dihadapkan pada keputusan apakah menerima tawaran menarik ini ketika dia pulang. Kemudian, Ethan membahas peluang tersebut dengan Annie. Awalnya, dia ragu untuk pergi selama seminggu penuh. Tetapi Annie meyakinkannya bahwa dia bisa mengatasi selama dia pergi dan mendorongnya untuk mengambil pekerjaan itu. Keesokan harinya, seorang sopir datang dengan mobil mewah untuk membawa Ethan ke rumah murid barunya, di mana dia bertemu dengan Jackson. Ethan bertanya tentang mata pelajaran yang dibutuhkan Jackson, menyatakan bahwa dia kurang mendapatkan informasi dari perusahaan. Jackson menyebutkan nilai SAT-nya dan bahwa asisten ayahnya akan memberikan rincian tambahan. Selama ujian praktek, Ethan memperhatikan koneksi internet yang buruk dan menjelajahi mansion tersebut. Dia menemukan Gavin dan Jenny, sepupu dan teman Jackson, dan memperkenalkan dirinya. Ethan bertanya tentang telepon rumah untuk melakukan panggilan karena jaringan yang lemah. Setelah itu, Ethan diantar ke kamarnya untuk malam, di mana dia menelepon Annie dan berbagi dengan bersemangat tentang mansion tersebut, termasuk koleksi sepeda antik yang menakjubkan. Selama sesi pengajaran, Ethan berbicara dengan Jackson tentang selera musiknya dan kehadiran Gavin. Ketika Ethan bertanya tentang profesinya ayah Jackson, Jackson enggan untuk mengungkapkannya. Penasaran tentang ibu Jackson, dia menemukan bahwa ibunya dibawa pergi oleh orang-orang tak dikenal. Jackson melihat kamera di tangan Ethan dan bertanya tentang minatnya dalam fotografi, termasuk jurnalisme foto. Tanpa diduga, Jackson mengetahui tentang kehamilan Ethan yang akan datang dan tanpa rasa hormat membicarakan kenyataan bahwa anak mereka akan dianggap tidak sah karena status mereka yang belum menikah, membuat Ethan menghindari membahas masalah tersebut lebih lanjut. Kemudian malam itu, Ethan berada di halaman, merokok sebatang rokok, ketika dia melihat Jackson mengamatinya dari balkon mansion. Keesokan paginya, dia berkelana ke hutan untuk mengambil beberapa foto. Di hutan, dia tak terduga bertemu Gavin yang ditemani oleh dua pacarnya. Gavin menawarkan Ethan untuk naik bersamanya, dan meskipun dia menerimanya, dia merasa bahwa mereka menyembunyikan sesuatu darinya. Setelah kembali, Ethan melanjutkan mengajar Jackson, yang mengejutkannya dengan permintaan untuk mengambil fotonya. Meskipun merasa tidak enak dengan permintaan itu, akhirnya Ethan mengambil foto anak itu. Kemudian, tepat sebelum memulai sesi pengajarannya dengan Jackson, Gavin muncul dan menawarkan untuk menggandakan gaji harian Ethan menjadi $5 jika dia membatalkan kelas hari itu. Malam itu, ketika berbicara dengan Annie, tiba-tiba Jackson masuk ke kamar Ethan dan mengungkapkan bahwa ibunya baru-baru ini meninggalkan mereka. Ethan terkejut dengan perilaku tidak biasa Jackson ketika anak itu menyembunyikan wajahnya di pangkuan Ethan, menangis, dan menyatakan bahwa ayahnya tidak menunjukkan kasih sayang karena harapan yang tidak terpenuhi. Sebagai tanggapan, Ethan membuka diri tentang pengalamannya sendiri, berbagi bahwa ayahnya juga tidak menyetujui dirinya. Itulah sebabnya dia belum mengungkapkan kepatuhannya yang akan datang kepada ayahnya. Ethan mengakui merasa menyesal telah mengungkapkan detail pribadi tersebut kepada muridnya. Keesokan harinya, Annie berbicara dengan teman wanitanya, Miriam, tentang ketidakbahagiaannya dengan ketiadaan Ethan. Miriam menghiburnya, menyarankan bahwa segalanya akan membaik setelah mereka memiliki bayi. Sementara itu, Jackson mengunjungi Ethan dan bersikeras agar dia tinggal lebih lama, mengusulkan agar mereka bersenang-senang bersama. Namun, Ethan menjadi marah dan frustrasi, dengan tegas menyatakan bahwa dia bukan teman Jackson, hanya ada di sana untuk melakukan pekerjaannya, dan dia akan pergi setelah menyelesaikan tugas yang ditugaskan. Keesokan malamnya, Ethan menyadari kesalahannya dan merasa menyesal telah berteriak pada Jackson. Dia memutuskan untuk meminta maaf dan pergi ke kamar Jackson, tetapi anak itu tidak berada di sana. Sambil mencari, Ethan menemukan laptop Jackson dan menemukan foto-foto pribadi, beberapa di antaranya termasuk momen intim antara mereka, termasuk ciuman.
Pengungkapan ini membuat Ethan terkejut dengan sangat. Keesokan harinya, selama sesi belajar mereka, Ethan meminta maaf pada Jackson dan memberitahunya bahwa dia harus pergi karena pacarnya sendirian dan karena keterikatan Jackson padanya tampak berlebihan. Namun, Jackson membela niatnya, menjelaskan bahwa dia hanya ingin lebih mengenal Ethan, dan bersikeras bahwa tidak ada yang salah dengan itu. Ethan kemudian menghadap Jackson tentang foto-foto yang ditemukannya di laptop, yang menyebabkan reaksi marah dari anak itu. Jackson menjadi marah, mulai memukul dirinya sendiri, dan pergi dengan marah. Setelah pertemuan intens ini, dengan tak terduga Ethan bertemu ayah Jackson. Kemudian, ayah Jackson mendekati Ethan dan memperingatkannya bahwa anaknya bisa sangat emosional, menasihatinya untuk menangani situasi dengan hati-hati. Meskipun sudah menyelesaikan 1 minggu awal, Ethan menerima panggilan mengejutkan dari Chris, memberitahunya bahwa ayah Jackson ingin dia terus mengajar Jackson sepanjang musim panas. Tawaran baru tersebut termasuk 3 kali lipat dari jumlah yang dia terima sebelumnya, membuat Ethan tidak percaya. Keesokan harinya, selama makan malam dengan teman-temannya dan Annie, mereka membahas tentang bayi mereka, dan Annie mengungkap bahwa mereka akan memiliki seorang anak laki-laki. Ethan menceritakan pengalamannya dengan murid barunya, mengakui bahwa Jackson telah terobsesi padanya, mengikutinya kemana-mana, dan memberi kesan bahwa dia percaya dapat membeli perhatian Ethan. Dengan nada yang agak mencemooh, Ethan berbicara tentang perilaku Jackson, yang mengejutkan teman-temannya, karena tindakan Jackson tampak tidak menentu. Namun, dengan terkejut, Jackson tiba-tiba muncul selama percakapan mereka dan mengungkapkan bahwa ayahnya adalah pemilik gedung. Terbukti bahwa Jackson telah mendengar segalanya. Saat kembali pulang, Annie menyatakan kekecewaannya kepada Ethan karena telah mencemooh Jackson, dan dia berjanji untuk meminta maaf pada anak itu keesokan paginya. Keesokan harinya, mobil mewah datang untuk menjemput Ethan, dan dia dibawa ke rumah Jackson. Tiba di sana, dia menemukan rumah kosong dan menelepon Jackson, yang menginstruksikannya untuk menunggu dan merasa nyaman karena mereka akan bergabung dengannya nanti. Sambil menunggu, Ethan membantu dirinya dengan beberapa buah stroberi. Namun, setelah beberapa menit, dia tiba-tiba kehilangan kesadaran. Ketika dia sadar kembali, dia menemukan dirinya tenggelam di danau, dengan susah payah selamat dan kabur dari air. Akhirnya dia berhasil kembali ke rumah dan menceritakan pengalaman mengerikan itu kepada Annie. Dia berspekulasi bahwa itu mungkin sebuah lelucon yang dimainkan oleh anak nakal pada Ethan. Selama percakapan mereka, Annie juga bertanya tentang seorang wanita yang menelepon Ethan setiap hari, yang menyebabkan pertengkaran. Ethan mengakui bahwa dia juga mencari jawaban, tetapi saat ini, dia tidak memiliki penjelasan atas kejadian aneh yang dia alami di rumah Jackson. Keesokan harinya, Ethan memeriksa foto-foto yang diambilnya dengan kamera dan terkejut menemukan gambar-gambar dirinya terlibat dalam aktivitas yang tidak pantas dengan pacar Gavin, Teddy. Dia tidak ingat tentang kejadian-kejadian ini dan menyimpulkan bahwa mereka pasti terjadi ketika dia tidak sadarkan diri akibat buah-buahan yang dikasih obat tidur yang dikonsumsinya di rumah Jackson. Sekarang tinggal bersama Annie, mereka berdua meminta maaf satu sama lain atas pertengkaran sebelumnya. Ethan mencoba menghubungi Jackson tetapi belajar dari sekolah bahwa tidak ada murid bernama Jackson yang terdaftar di sana. Kemudian, Chris menelepon untuk memberitahu Ethan bahwa Jackson tidak lagi ingin belajar dengannya, dengan alasan takut padanya dan menyebut cedera kaki. Ethan membagikan kecurigaannya kepada Chris tentang perilaku emosional Jackson, tetapi Chris membantah bahwa ayah Jackson mengetahui tentang hal itu, meninggalkan Ethan bingung tentang identitas orang yang menyamar sebagai ayah Jackson di mansion tersebut. Keesokan harinya, saat Ethan sedang mencari pekerjaan baru, dia bertemu Jackson dan Gavin. Pertengkaran pun terjadi, yang menyebabkan Ethan mendorong Jackson, yang kemudian mengancam akan merusak hidup Ethan. Pada hari berikutnya, terjadi insiden, dan Jackson diserang, menyebabkan Ethan ditangkap. Meskipun berusaha meyakinkan detektif bahwa Jackson mungkin menyusun semua ini, Ethan menghadapi keraguan. Setelah pulang ke rumah, Annie juga mulai meragukan Ethan dan mengajukan pertanyaan tentang seorang wanita bernama Rachel. Ethan mengaku tidak mengenal nama tersebut, tetapi Annie mengungkapkan bahwa Rachel adalah ibu Jackson dan bahwa dia dibunuh. Dia bertanya apakah Ethan terlibat, dan dia mengungkapkan bahwa dia pernah berkencan dengan Rachel tetapi bahwa dia bunuh diri. Menyadari bahwa Jackson mungkin percaya bahwa Ethan bertanggung jawab atas kematian ibunya, Annie memintanya untuk meninggalkan rumah. Ethan kembali ke mansion, kemungkinan mencari jawaban dan penyelesaian atas peristiwa yang terjadi. Keesokan harinya, Ethan bertemu dengan seorang orang asing yang tinggal di mansion. Ketika Teddy keluar, Ethan dengan marah menuduh mereka semua mencoba mencoreng namanya. Bertekad mencari bukti melawan Jackson, dia mengunjungi townhouse Jackson dan menemukan stroberi yang dikasih obat tidur.
Dia ditangkap, dan detektif memberitahunya bahwa townhouse itu milik Jefferson, suami Rachel, yang meninggal karena kanker 3 tahun lalu. Perusahaan tutor memecat Ethan karena Jackson menuduhnya melakukan kekerasan. Ethan menelepon Jackson, mengakui kekalahan, dan merayunya agar berhenti mengikutinya. Namun, Jackson bersikeras bahwa Ethan harus melihat di mana dia membunuh ibunya. Mereka pergi ke danau tempat jenazah Rachel ditemukan. Jackson mengaku bahwa ibunya hamil, dan anak itu bukan anak ayahnya. Dia mendesak Ethan untuk menghadapi kenyataan, dan Gavin menyerang Ethan dari belakang. Untuk membela diri, Ethan membunuh Gavin dan mengejar Jackson, yang melarikan diri keluar dan bersembunyi di bawah dermaga. Ethan menghadapinya, mengungkapkan bahwa disinilah Rachel mencoba bersembunyi juga. Terungkaplah pengakuan mengejutkan Ethan bukan manusia, melainkan semacam monster. Ketika dia hampir membunuh Jackson, seseorang datang dan menangkap Ethan sedang melakukan aksinya. Ethan menyalahkan Jackson atas segalanya, mengklaim bahwa Jackson membuatnya menjadi seperti ini. Di tengah-tengah konfrontasi, Jackson menembak Ethan, dan dia roboh. Kemudian, polisi melakukan pencarian luas untuk mencari tubuh Ethan tetapi tidak dapat menemukannya. Dalam adegan terakhir film, kita menyaksikan Ethan mengajar seorang murid lain, mengimplikasikan bahwa dia somehow selamat dari peristiwa itu, meninggalkan nasibnya terbuka untuk ditafsirkan. Jadi, apa pendapat Anda tentang film ini? Tulis pikiran Anda di komentar di bawah video, dan jangan lupa untuk memberikan suka dan berlangganan saluran ini. Sampai jumpa!